pineal body atau korpus pineal. Jadi disinilah letak dari glandula epiphyse. Nah, gambar ini kalau kita lihat dari bagian posterior, dari bagian belakang. Jadi disinilah letak dari glandula epiphyse, atau biasa disebut pineal body atau korpus pineal. Sekarang saya tanya, struktur yang saya tunjuk ini apa namanya? Cerebellum, dokter. Oke, cerebellum atau otak kecil. Kalau keseluruhan bagian di sini, apa namanya nih? Pons, dokter. Yang lain? Ini ada colliculus superior, ada dextra sinistra, kemudian ada colliculus inferior. Itu bagian dari struktur apa? Ini keseluruhannya disebut apa? Mesencephalon, dokter. Iya, mesencephalon. Jadi colliculus superior, colliculus inferior itu bagian dari mesencephalon. Mesencephalon nanti akan membentuk apa? Bersama dengan struktur yang dua di bawah ini. Pons, dokter. Bukan yang lainnya. Mesencephalon akan membentuk apa? Bersama-sama dengan dua struktur yang ada di bawah ini. Atau struktur yang saya tunjuk ini apa namanya nih? Ini dari atas ini ke bawah. Brainstem, dokter. Iya, brainstem atau truncus encephali atau batang otak. Ya. Jadi truncus encephali atau brainstem atau batang otak itu dibentuk oleh mesencephalon. Kemudian di bawahnya ada pons. Di bawah dari pons ada medula. Medula apa ini yang saya tunjuk? Medula oblongata, dokter. Iya, medula oblongata. Medula oblongata ke bagian inferior lanjut menjadi Medula spinalis, dokter. iya, medula spinalis. Antara cerebellum di bagian belakang dengan truncus encephali atau brainstem di bagian depan, di sini ada ruangan yang disebut apa nama ruangan di sini? Ruangan ini menghasilkan LCS, liquor cerebrospinalis. Apa nama ruangan ini? Ventricle surgery, dokter.
Ya, Ventricle sylvie, dokter. yang lain? Ini review ini dari blog Saraf 1. Ruangan yang terletak antara cerebellum di bagian belakang, kemudian di bagian depannya ini ada pons dengan medula oblongata. Nah, di sini ada ruangan di antara struktur tersebut yang menghasilkan liquor cerebrospinalis. Ruangan itu disebut dengan nama ayo, apa nama ruangan di sini? Ini yang saya tunjuk ini. Dia berbentuk belah ketupat. Ventriculus quartz, dokter. Iya, jadi namanya adalah ventriculus quartus atau ventrikel 4. Nih. Oke, kita lanjut. Jadi disinilah letak dari corpus pineal. Jadi corpus pineal ini salah satu dari organ endokrin, ya, karena dia akan menghasilkan hormon melatonin yang berfungsi untuk mengatur dalam tidur kita. Jadi dia yang berfungsi pada siklus tidur, hormon ini. Sekarang kita berpindah ke glandula atau kelenjar yang berikutnya, yaitu glandula tiroid. Terdapat di bagian bawah leher, ikut bergerak ketika menelan. Bentuk seperti kupu-kupu, terdiri atas dua lobus. Jadi ada lobus dextra dengan lobus sinistra yang dihubungkan oleh ismus. Jadi di antara kedua lobus tersebut itu dihubungkan oleh struktur yang disebut ismus yang menyilang di garis tengah setinggi cincin cartilago trakea 2, 3, 4. Lebih kurang 40% dari individu akan terdapat lobus piramidalis. Muncul dari bagian permukaan atas ismus yang lebih sering dari bagian kiri garis tengah. Jadi nanti pada permukaan atas agak ke kiri dari ismus, di situ 40% individu itu memiliki lobus piramidalis. Jadi tidak semua manusia itu ada lobus piramidalisnya. Jadi kira-kira hanya 40%. Bagian atas dari lobus piramidalis dapat berupa fibromuskuler yang disebut sebagai levator glandula tiroid yang menuju ke os hyoid.
pada kasus di mana lobus piramidalis tidak ada, pita muskuler ini terdapat di bagian atas ismus. Glandula tiroid merupakan organ yang sangat vaskuler, dibungkus oleh fascia pretrachealis yang melekatkan organ ini pada larynx dan trakea. Fascia ini ikut membentuk dan membatasi pembagian lobus-lobusnya. Setiap lobus berbentuk gua advokat dengan puncaknya mengarah ke atas sampai ke linea oblik cartilaginous trakea. Basisnya terdapat di bawah, setinggi cincin trakea keempat sampai kelima. Fungsi dari glandula tiroid menghasilkan hormon kalsitonin. Hormon kalsitonin ini dia berfungsi menurunkan kadar kalsium darah. Berikutnya, glandula tiroid juga itu menghasilkan hormon T3 dan T4 yang berfungsi mengatur proses metabolisme tubuh. Ini gambaran dari glandula tiroid. Jadi ini kita lihat dari bagian anterior. Jadi dia letaknya itu di bawah dari kartilago tiroid. Jadi di atas ini ada kartilago tiroid. Nanti di bagian bawah, di sini ada glandula tiroid. Glandula tiroid ini pada umumnya terdiri dari dua lobus. Lobus dextra, ini lobus dextra dengan lobus sinistra. Dihubungkan oleh ismus. Jadi antara lobus dextra glandula tiroid dengan lobus sinistra glandula tiroid itu dihubungkan oleh ismus. Kira-kira 40% dari individu itu memiliki lobus tambahan ini yang disebut sebagai lobus piramidalis. Jadi lobus piramidalis ini berasal dari permukaan atas ismus agak ke kiri. Yang sama juga gambar yang di bawah ini. Jadi di bawah ini gambar dari glandula tiroid. Tetapi yang gambar di bawah ini tidak ada lobus piramidalisnya. Jadi yang di bawah ini tidak ada lobus piramidalisnya. Struktur yang ada di sekitar glandula tiroid. Jadi pada bagian anterolateral, di situ ada musculus sternotiroid, ada venter superior musculus omohyoid, kemudian ada musculus sternohyoideus, berikutnya ada tepi anterior musculus sternocleidomastoideus. Berikutnya pada bagian posterolateral dari glandula tiroid, di situ kita bisa mendapatkan adanya arteri carotis communis, kemudian ada vena jugularis interna dengan ada nervus vagus.
Jadi kalau lihat gambar, ini yang warna biru, ini adalah vena jugularis interna. Jadi ini vena jugularis interna. Nah, nanti di sisi dalam dari vena jugularis interna, di situ ada arteri carotis communis. Ini. Jadi ini yang saya tunjuk ini arteri carotis communis. Ini nanti arteri carotis communis ini akan bercabang dua di bagian leher. Dia menjadi arteri carotis eksterna dengan arteri carotis interna. Arteri carotis eksterna ini nanti dia akan bercabang-cabang menjadi beberapa arteri yang lebih kecil. Nah, cabang-cabang dari arteri carotis eksterna itu yang akan memberi vaskularisasi untuk daerah leher, kemudian bagian wajah, kemudian bagian kepala. Sedangkan arteri carotis interna itu di daerah leher dia tidak memberi percabangan. Nanti arteri carotis interna setelah menembus kranium atau menembus tulang tengkorak baru dia memberi percabangan. Jadi arteri carotis communis ini nanti akan bercabang dua menjadi arteri carotis eksterna dan arteri carotis interna. Arteri carotis eksterna itu nanti yang akan memberi percabangan untuk memberi vaskularisasi untuk organ dan struktur yang ada di bagian leher, wajah, dan bagian kepala. Sedangkan percabangan dari arteri carotis communis yang kedua yaitu arteri carotis interna, di daerah leher dia tidak memberi percabangan. Nanti setelah menembus kranium baru dia memberi percabangan. Jadi di bagian posterolateral dari glandula tiroid di situ ada arteri carotis communis dengan cabangnya ya, yaitu arteri carotis eksterna dan arteri carotis interna. Kemudian ada vena jugularis interna. Kemudian ada nervus vagus, nervus cranialis ke-10. Ini yang warna kekuningan ini. Nah, vena jugularis interna ini nanti dia akan bertemu dengan vena subclavia. Akan membentuk vena brachiocephalica. Jadi vena jugularis interna nanti bertemu dengan vena subclavia. Jadi kalau ini vena jugularis interna sinistra. Jadi dari atas ini ada vena jugularis interna sinistra. Kemudian dari ekstremitas superior, nanti di sini ada vena subclavia sinistra. Nanti kedua vena ini bertemu akan membentuk vena brachiocephalica sinistra. Nah, nanti vena brachiocephalica sinistra bertemu dengan vena brachiocephalica dextra akan membentuk vena cava superior.
Berikutnya, struktur yang ada di medial dari glandula tiroid. Di situ ada larynx dan trakea, kemudian ada musculus constrictor pharynx inferior, kemudian ada esophagus. Antara esophagus dan trakea terdapat nervus laryngeus recurrens. Nervus laryngeus recurrens ini merupakan cabang dari nervus vagus. Jadi kalau lihat gambar ini kita lihat dari bagian mana? Dari bagian depan atau dari bagian belakang? Belakang, dokter. Iya. Jadi gambar ini kita lihat dari bagian belakang. Yang saya tunjuk ini struktur apa? Esophagus, dokter. Iya, ini esophagus. Jadi esophagus itu saluran pencernaan atau saluran makanan. Nanti di bagian depannya itu ada saluran pernapasan. Jadi di sini kita bisa lihat apa nama saluran pernapasan ini yang saya tunjuk. Trakea, dokter. Iya, trakea. Jadi di sini ada ciri khasnya, itu ada cincin tulang rawan yang berbentuk huruf C atau berbentuk tapal kuda. Jadi ini kita bisa lihat di bagian depan ini ada glandula tiroid. Jadi ini glandula tiroid. Ini lobus apa ini yang saya tunjukin nih? Glandula tiroid. Lobus dextra atau lobus sinistra? Sinistra, dokter. Lobus dextra atau lobus sinistra ini yang saya tunjuk. Dextra, dokter. Iya, ini lobus dextra karena kita lihat dari bagian belakang. Jadi ini lobus dextra. Kenapa dextra? Karena kita lihat dari bagian belakang. Nah, yang di sebelahnya ini yang lobus sinistra. Di sini tadi ini vena jugularis interna dextra. Kemudian ini di sebelahnya arteri carotis communis dextra. Ini yang warna kuning, ini yang nervus vagus. Nah, turun ke bawah. Nanti nervus vagus tersebut ini akan bercabang. Ini yang disebut sebagai nervus laryngeus recurrens dextra. Kalau yang di sisi kiri ini nervus vagus sinistra, dia turun terus ke bawah, nanti dibawa dari arcus aorta, nanti dia akan memberi percabangan nervus laryngeus recurrens sinistra. Jadi yang saya tunjuk ini adalah nervus laryngeus recurrens sinistra. Jadi cabang dari nervus vagus sinistra.
Jadi letak percabangan nervus laryngeus recurrens dextra dengan sinistra itu berbeda. Jadi tidak sama. Jadi kalau ini yang saya tunjuk, ini yang nervus laryngeus recurrens yang dextra. Kalau yang ini yang sinistranya. Jadi percabangannya di bawah dari arcus aorta. Kemudian di bagian posterior dari glandula tiroid, di situ ada glandula paratiroid, ada superior dan inferior. Jadi kalau lihat gambar ini, yang kecil ini, yang letaknya di belakang dari glandula tiroid, ini adalah glandula paratiroid superior. Sinistra, di sebelahnya glandula paratiroid superior dextra. Yang di bawahnya, ini yang glandula paratiroid inferior dextra, glandula paratiroid inferior sinistra. Jadi glandula paratiroid itu biasanya ada 4. Dan besarnya ini kira-kira sebesar biji kacang hijau. Jadi ada 2 di bagian atas, ada 2 di bagian bawah. Jadi letaknya itu di belakang dari glandula tiroid. Ini glandula paratiroid. Berikutnya di bagian posterior juga ada anastomose, hubungan antara arteri tiroidea superior dan arteri tiroidea inferior. Jadi lihat ini ada arteri tiroidea inferior ini. Dari bagian bawah. Dia berasal dari truncus tirocervicalis. Truncus tirocervicalis ini berasal dari arteri subclavia. Kalau dari atas, ini ada arteri tiroidea superior. Jadi dari atas ada arteri tiroidea superior, dari bagian bawah ada arteri tiroidea inferior. Jadi baik di sisi dekstra maupun di sisi sinistra. Vaskularisasi dari glandula tiroid berasal dari arteri tiroidea superior. Nah, arteri tiroidea superior ini berasal dari arteri carotis eksterna. Kemudian berikutnya arteri tiroidea inferior. Berasal atau cabang dari truncus tirocervicalis. Berjalan naik di belakang kelenjar sampai setinggi cartilago cricoidea, kemudian membelok ke medial bawah mencapai batas posterior kelenjar. Nervus laryngeus recurrens melintasi bagian depan atau bagian belakang arteri ini. Berikutnya arteri tiroidea ima. Jika ada, merupakan cabang dari arteri brachiosepalika. Berjalan naik di depan trakea menuju isthmus. Jadi arteri tiroidea ima ini tidak selalu ada. Jadi ada individu yang memiliki arteri tiroidea ima, ada juga yang tidak. Jadi ini gambaran dari arteri tiroidea superior. Ini arteri tiroidea superior sinistra. Kemudian nanti yang di sebelahnya ini arteri tiroidea atau arteri tiroid superior dextra. Karena gambar ini kita lihat dari bagian belakang. Jadi dia berasal dari
arteri karotis eksterna. Jadi lihat ini arteri karotis eksterna, nanti dari situ akan keluar ini percabangan-percabangan untuk vaskularisasi leher, wajah, dengan kepala. Sedangkan arteri karotis interna ini tidak memberi percabangan ini di regio coli atau regio cervicalis atau daerah leher. Nanti setelah menembus kranium baru dia memberi percabangan. Nanti dari bagian bawah di sini ada arteri tiroid inferior dextra dan arteri tiroid inferior sinistra. Jadi berasal dari truncus tirocervicalis. Nah, nanti truncus tirocervicalis ini berasal dari arteri subclavia, baik subclavia dextra maupun subclavia sinistra. Kemudian kalau ada arteri yang ketiga yaitu tiroidea ima, itu dia akan berasal dari truncus brachiocephalica ini. Kalau ada, tapi kalau gambar ini tidak ada. Jadi kalau ada berasal dari sini. Truncus brachiocephalica atau arteri brachiocephalica. Jadi kalau ada nanti berasal dari sini. Arteri tiroidea ima. Tapi kalau gambar ini hanya arteri tiroid superior dengan arteri tiroid inferior. Pembuluh balik atau pembuluh darah vena. Jadi di sini ada yang pertama vena tiroidea superior, mencurahkan isinya ke vena jugularis interna. Kemudian vena tiroidea media ini juga bermuara ke vena jugularis interna. Kemudian vena tiroidea inferior ini menampung darah dari ismus dan polus bawah kelenjar. Vena ini dari kedua sisi akan beranastomose sewaktu berjalan turun ke bawah di depan trakea dan bermuara ke vena brachiocephalica. Pembuluh limfe. Limfe akan dialirkan ke lateral, ke limfonodi cervicalis profunda. Beberapa pembuluh limfe menuju ke paratrachealis. Kemudian pembuluh saraf diserapi oleh serabut postganglionik simpatis yang berasal dari ganglion cervicalis superior, media, dan inferior. Serabut-serabut ini mengikuti pinggir arteri. Didistribusikan terutama pada pembuluh darah, hanya sedikit ke sel folikel. Beberapa serabut nervus vagus juga mengikuti arteri ke kelenjar ini. Sekarang kita berpindah ke kelenjar berikutnya, yaitu kelenjar paratiroid. Jadi bentuknya pipi opal, ukuran 3-8 mm kali 2-5 mm kali 0,5-2 mm. Warna kuning kemerahan. Menghasilkan hormon paratiroid yang mengatur kadar kalsium dalam darah. Jadi kelenjar paratiroid ini menghasilkan hormon paratiroid yang berfungsi mengatur kadar kalsium dalam darah. Jadi ini gambaran letak dari glandula paratiroid. Jadi letaknya di belakang dari glandula tiroid. Jadi besarnya kira-kira ini sebesar biji kacang hijau. Jadi biasanya ada 4. Jadi 2 di bagian atas, 2 di bagian bawah. Letak permukaan posterior
lobus lateralis glandula tiroid. Biasanya berjumlah 4. Kelenjar paratiroid superior terletak di belakang pars superior glandula tiroid. Kelenjar paratiroid inferior terletak di dekat tempat masuknya arteri tiroidea inferior. Posisi dan jumlahnya bervariasi. Kelenjar paratiroid dapat tertanam pada kelenjar tiroid. Vaskularisasi. Cabang-cabang arteri tiroidea, terutama dari arteri tiroidea inferior, juga dari anastomose cabang yang memvaskularisasi, musculus prevertebralis, pharynx, dan esophagus. Kemudian perserapan, berasal dari sistem simpatis yang menyertai arteri. Terbanyak berasal dari ganglion cervicalis 6. Pars inferior berhubungan erat dengan nervus recurrens laryngeal. Sekarang kita berpindah ke kelenjar yang berikutnya, yaitu timus. Jadi letak dari timus pada mediastinum superior, rongga toraks, dan biasanya memanjang ke atas sampai ke glandula tiroid. Ke bawah biasanya mencapai permukaan perikardium. Apa itu perikardium? Ayo, siapa yang ingat apa itu perikardium? Lapisan di luar jantung, dokter. Iya, jadi perikardium itu selaput yang membungkus jantung. Jadi selaput yang membungkus jantung itu yang disebut sebagai perikardium. Kalau selaput yang membungkus paru-paru, apa namanya? Pleura, dokter. Iya. Jadi ingat kalau selaput yang membungkus paru-paru itu disebut pleura. Sedangkan kalau selaput yang membungkus jantung, membungkus kor, itu disebut perikardium. Jadi timus ini ke bagian bawah, ini biasanya mencapai permukaan perikardium. Ukuran dari timus ini bervariasi. Waktu baru lahir biasanya meliputi seluruh mediastinum superior. Waktu pubertas mencapai ukuran terbesar, lama-kelamaan akan ketinggalan dari pertumbuhan, dan akhirnya mengalami involusi. Topografi dari timus. Di bagian superior, di situ ada permukaan anterior vena brachiocephalica sinistra. Kemudian lateral, di situ ada vena cava superior. Kemudian ada arcus aorta, kemudian bagian atas perikardium. Glandula ini terdiri atas 2 lobus dengan ukuran yang berbeda. Timus menghasilkan hormon timosin. Jadi hormon yang dihasilkan oleh timus itu disebut timosin. Sebagai sistem kekebalan tubuh atau sistem imun. Jadi hormon timosin ini dia berperan untuk kekebalan tubuh atau sebagai sistem imun. Jadi untuk pertahanan tubuh. Ini gambaran dari glandula timus atau biasa disebut saja sebagai timus. Jadi yang warna kuning ini. Jadi di sini ada 2 lobus. Jadi ada lobus dextra, ada lobus sinistra.
Nah, ini di bawah ini yang perikardium ini. Jadi selaput yang membungkus jantung. Ini yang disebut sebagai perikardium. Nah, di sini bisa kelihatan ini di bagian belakang ini dari timus. Di sini ada vena brachiocephalica sinistra. Ini yang saya tunjukin yang biru. Vena brachiocephalica sinistra. Nanti di sebelah kanan ini ada vena brachiocephalica dextra. Nanti kedua vena tersebut bertemu akan membentuk vena cava superior. Jadi yang saya tunjuk ini adalah vena cava superior. Nanti vena cava superior ini akan bermuara pada ruangan jantung yang disebut atrium dextra. Sini. Jadi atrium dextra. Jadi vena cava superior nanti dia bermuara pada ruangan jantung yang disebut atrium dextra. Nanti kalau dari bagian bawah juga ada vena cava inferior. Tempat muaranya juga sama di atrium dextra. Vaskularisasi dari timus. Mendapat darah dari cabang-cabang arteri yang berdekatan, terutama dari arteri torasika interna dan arteri perikardiakoprenika. Nah, arteri torasika interna ini biasa juga disebut arteri mamaria interna. Jadi arteri torasika interna nama lainnya arteri mamaria interna. Dia berasal dari arteri subclavia. Jadi nama lain dari arteri torasika interna, arteri mamaria interna. Ini berasal dari arteri subclavia. Juga mendapat darah dari cabang arteri tiroidia inferior. Vena mengalir ke atas dan lateral menuju vena torasika interna dan vena perikardiakoprenika. Perserapan dari plexus simpaticus yang berasal dari plexus simpaticus yang menyertai pembuluh darah ke glandula yang bekerja sebagai vasomotor. Sekarang kita berpindah ke pankreas. Pankreas ini kalian juga sudah pelajari pada blok gastrointestinal. Jadi ini reviewnya ini, karena pankreas ini sudah kalian pelajari pada blok gastrointestinal. Jadi letak dan ukuran. Jadi letaknya sebagian besar retroperitoneal. Ya. Kenapa saya katakan sebagian besar ini retroperitoneal? Masih ada yang ingat? Karena dia di belakang lambung, dokter. Ya. Pankreas terbagi atas 3 bagian. Ya. Jadi ini kita review. Jadi pankreas terbagi atas 3 bagian. Ada bagian kaput, bagian korpus, dengan bagian kauda. Kalau bagian kaput, letaknya retro atau intra? Ayo. Ini retro dokter. Retro Oke. Iya, jadi kaput pankreas itu letaknya
retro. Kemudian bagian korpus, retro atau intra? Intra, Retro juga, dokter. dok. Retro, dok. Jadi bagian korpus itu letaknya juga retro. Jadi bagian kaput pankreas, korpus pankreas itu letaknya retroperitoneal. Bagian kauda pankreas letaknya retro atau intra? Intra, dokter. Iya, Intra, intra. dokter. Iya. Jadi bagian kauda pankreas itu letaknya intraperitoneal. Jadi dia terbungkus oleh peritoneum viscerale. Jadi peritoneum viscerale yang membungkus gaster ikut juga membungkus bagian kauda dari pankreas. Jadi bagian kaput pankreas itu retro, bagian korpus pankreas retro, bagian kauda itu yang intra. Oleh karena itu di sini saya katakan letak dari pankreas ini sebagian besar retroperitoneal. Jadi tidak keseluruhannya retro, tapi ada yang intra, yaitu bagian kauda. Jadi sebagian besar ini letaknya retroperitoneal dengan panjang kira-kira 15 cm. Berat dari pankreas itu kira-kira 80 gram. Terdiri atas bagian kaput pankreas, nanti margo dextra ini berhubungan dengan duodenum pars descendens, kemudian bagian korpus pankreas dengan kauda pankreas. Kauda pankreas ini nanti berhubungan dengan lien, limfa atau spleen. Pankreas menghasilkan hormon insulin dan glukagon untuk mengatur kadar gula darah. Jadi kadar gula darah itu diatur oleh hormon insulin dengan glukagon yang dihasilkan di pulau-pulau Langerhans pankreas. Ini gambaran dari pankreas, jadi letaknya di belakang dari gaster. Jadi ini gaster sudah dipotong sebagian. Jadi di belakang dari gaster dengan kolon transversum. Jadi sesudah gaster dipotong atau dilepaskan sebagian, maka kita bisa melihat pankreas dengan lebih jelas. Jadi terbagi atas 3 bagian, bagian kaput atau head, kemudian bagian body atau korpus, dengan bagian tail atau kauda. Jadi yang bagian kaput dengan korpus itu yang retro, yang intra ini yang bagian kauda. Pada bagian kaput ini ada bagian yang menonjol ke bawah, memanjang ke bawah. Apa namanya ini? Masih ada ingat kuliah sebelumnya? Dari kuliah blok gastro, intestinal. Sudah lupa? Namanya prosesus. Unsinatus, dok. Iya, prosesus uncinatus. Ini. Ini namanya prosesus uncinatus. Nanti kalau lihat di atlas ada ini. Kemudian di bagian korpus, ini ada bagian yang menonjol ini. Apa namanya? Di bagian korpus ada bagian yang menonjol ini. Apa namanya? Semuanya sudah lupa.
Izin dok, yang tuber mentale bukan dok? Iya, jadi namanya tuber omentale. Jadi di bagian korpus pankreas, kita dapatkan di situ ada tuber omentale. Ini bagian yang menonjol. Jadi bagian kaput, ini dia berhubungan dengan duodenum pars descendens. Bagian kaudanya, ini dia berhubungan dengan lien atau spleen atau limpa. Kaput pankreas terletak pada bentuk C dari lengkungan duodenum. Bagian yang terletak di belakang vasa mesenterika superior disebut processus uncinatus. Jadi bagian dari kaput pankreas yang memanjang ke bagian bawah ini disebut processus uncinatus. Kemudian bagian berikutnya korpus pankreas. Jadi mula berbentuk datar, kemudian baru berubah berbentuk prisma dengan mempunyai permukaan superior, kemudian posterior, inferior. Nanti ada bagian yang menonjol itu yang disebut tuber omentale. Kemudian nanti korpus melanjutkan diri menjadi kauda pankreas. Jadi ini 3 bagian dari pankreas, ada bagian kaput, korpus, dengan kauda. Topografi. Di posterior dari kanan ke kiri, di situ terdapat vena cava inferior, aorta abdominalis, kemudian ada crus dextra diaphragma, ada glandula suprarenalis sinistra, ada hilus renalis sinistra, kemudian pada permukaan posterior kaput pankreas, di situ terdapat ductus biliaris atau ductus choledocus. Jadi ductus biliaris atau ductus choledocus ini nanti dia akan bergabung dengan ductus pancreaticus mayor. Dan bagian anterior, di situ ada korpus pankreas, ada garis refleksi mesokolon. Ini struktur apa atau organ apa yang saya tunjuk? Pankreas, dokter. Iya, pankreas. Yang ini Gaster, dok. Gaster dok. gaster. Yang kuning-kuning ini Momentum mayor, dokter. iya, omentum mayor, ya, omentum mayor atau disebut juga omentum maius. Kalau bahasa Inggrisnya nih, greater omentum. Yang ini Lien dok. Lien, dokter. Lien, Iya. dokter. kalau ini Ren, dokter. Ren Iya. kiri. Ano dok. iya, ini adalah ren sinistra. Ini Ren dextra, dokter. iya, ini ren dextra. Kalau yang ini apa ini? Medula spinalis, dokter. Medula spinalis, dokter. Iya, ini adalah medula spinalis. Berarti ini vertebra apa ini?
Lumbal 1, dokter. Iya, vertebra lumbal 1. Medula spinalis, dia berakhir pada vertebra apa? Atau pada vertebra yang keberapa? Medula spinalis berakhir pada vertebra Ada di os lumbaris, dokter, yang pertama atau kedua, terus disebutkan acromiomedularis, dok. iya. Jadi ingat, medula spinalis itu dia berakhir antara vertebra lumbal 1 dan vertebra lumbal 2. Akhiran dari medula spinalis biasa disebut sebagai konus medularis. Ini apa namanya? Yang biru besar ini Vena cava Vena inferior, cava dokter. inferior, dok. iya, vena cava inferior. Kalau ini Vena lien, dokter. iya, vena lienalis atau disebut juga vena splenic. Jadi sama saja. Vena splenic atau vena lienalis. Nanti kalau ada arterinya berarti arteri lienalis atau arteri splenic. Jadi sama saja itu pengertiannya. Nah, nanti di dalam pankreas itu ada saluran. Jadi saluran ini nanti yang akan membawa enzim yang dihasilkan oleh pankreas. Jadi kalau hormon dia tidak masuk ke sini, ke ductus pancreaticus major maupun ductus pancreaticus minor. Tetapi yang masuk ke sini itu adalah enzim. Oleh karena itu, pankreas itu termasuk organ endokrin dan juga organ eksokrin. Ductus pancreaticus major muncul dari kauda pankreas, dari gabungan ductus-ductus kecil. Dalam perjalanannya ke duodenum, ia menerima sejumlah pembuluh yang berasal dari lobulus. Ductus ini berakhir pada ampula hepatopankreatik bersama-sama dengan ductus biliaris atau ductus choledochus. Jadi ductus pancreaticus major ini nanti akan bergabung dengan ductus biliaris atau ductus choledochus yang berasal dari vesika velea atau berasal dari kantong empedu. Kadang-kadang ductus ini secara bebas bermuara ke duodenum, tetapi tidak selamanya itu akan bergabung. Jadi kadang-kadang dia juga bebas. Kemudian ductus pancreaticus minor atau aksesorius lebih kecil dari ductus pancreaticus major, mengalir dari bagian depan kaput pankreas dan bermuara ke duodenum. 2 cm proksimal dari papilla duodeni mayor. Jadi muara dari ductus pancreaticus minor itu letaknya 2 cm di atas muara dari ductus pancreaticus mayor. Jadi di bagian bawah itu tempat muara dari ductus pancreaticus mayor, nanti kira-kira 2 cm di atas dari muara ductus pancreaticus mayor, disitulah letak muara dari ductus pancreaticus minor.
Kadang-kadang bergabung dengan ductus pancreaticus mayor di kolom pankreas. Jadi gambarnya. Jadi yang di bawah ini yang ductus pancreaticus mayor. Nanti dia akan bergabung dengan ductus biliaris atau ductus choledochus. Ductus biliaris atau ductus choledochus ini dia membawa apa ini? Apa fungsinya nih? Membawa garam empedu, dokter. Iya. Jadi fungsinya ini untuk membawa empedu. Empedu dihasilkan di mana? Hati, dokter. Iya. Di hepar, dokter. Iya, di hepar. Jadi di sini ini muara. Tempat muara dari gabungan ductus pancreaticus mayor dengan ductus choledochus. Kemudian kira-kira 2 cm di atasnya, nanti di sini tempat muara dari ductus pancreaticus minor ini. Ductus pancreaticus mayor dengan ductus pancreaticus minor, tempat muaranya di mana? Di duodenum, dokter. Iya, duodenum pars apa? Pas descendant, dokter. Iya, pars descendant. Duodenum terbagi atas berapa bagian? 4 bagian, dokter. Apa saja? Pars cranialis, pars Ya. descendens, pars transversum, sama pars ascendens. Iya. Oke. Jadi ini gambaran dari ductus pancreaticus mayor dengan ductus pancreaticus minor. Nanti bermuara pada duodenum pars descendens. Jadi fungsinya ini untuk membawa enzim-enzim yang dihasilkan di pankreas. Kalau hormon itu langsung akan masuk dalam pembuluh darah. Jadi tidak melalui saluran ini. Anatomi permukaan. Kaput pankreas terletak pada C-shape duodenum. Setinggi vertebra lumbal 2. Di bawah bidang transpilorik. Karena letaknya yang dalam di dalam kaput abdominal, maka pankreas tidak dapat diraba. Jadi pankreas ini kita tidak bisa raba karena dia letaknya di belakang dari gaster, di belakang dari kolon transversum. Kemudian vaskularisasi, mendapat darah terutama dari arteri ilienalis. Tapi kaput pankreas dari arteri pancreatico-duodenalis superior dan inferior. Vena menuju vena porta atau vena ilienalis dan vena mesenterica superior. Ini gambaran vaskularisasi dari pankreas. Jadi terutama berasal dari arteri ilienalis. Jadi berasal dari arteri ilienalis. Jadi kalau kuliah sebelumnya di sini ada arteri coeliaca atau arteri celiaca. Akan bercabang 3. Arteri apa ini yang saya tunjuk? Cabang pertamanya arteri Dari hepatitis, dokter. lihat ini dia menuju kemana? Organ apa ini? Gaster, dokter. Iya, jadi ini arteri gastrica sinistra. Nah, nanti yang cabang keduanya arteri hepatica communis. Nih.
Cabang ketiganya arteri lienalis. Nanti dari cabang arteri lienalis ini yang akan memberi vaskularisasi untuk pankreas. Dan juga berasal dari cabang arteri hepatika komunis ini. Kemudian pembuluh limfe menuju linfonodi pankreatiko lienalis dan linfonodi aorticus. Perserapan berasal dari simpatikus dan parasimpatikus yang mencapai glandula dari plexus celiacus. Saraf yang mengangkut rasa sakit menyertai saraf simpatikus dan sampai ke sistem saraf pusat melalui truncus simpatikus, ramus communicans alba, dan ramus dorsalis. Ini gambaran inervasi dari pankreas. Jadi berasal dari nervus vagus dan juga berasal dari nervus thoracalis 5 sampai nervus thoracalis 9. Kemudian ini gambaran nyeri alih pada bagian abdomen. Gambaran nyeri alih dari pankreas. Jadi kalau ada kelainan di pankreas, maka nanti rasa sakitnya itu bisa dirasakan di bagian abdomen. Jadi baik di bagian depan maupun bagian belakang. Oke, sekarang kita lanjut ke glandula suprarenalis atau glandula adrenal. Jadi glandula yang terletak di atas dari ginjal. Terletak di bagian atas ginjal. Jadi retroperitoneal setinggi vertebra thoracalis 12. Diselubungi oleh fascia renalis bersama-sama ginjal. Dipisahkan oleh septum jaringan pengikat, berhubungan di posterior dengan diafragma dan ikut bergerak waktu respirasi. Jadi glandula suprarenal atau adrenal pada waktu kita respirasi dia ikut bergerak. Jadi yang warna kuning ini kalau lihat gambar di bawah. Jadi ini ren, ginjal, nanti di bagian atasnya di situ ada glandula suprarenalis. Jadi ada dua. Ada glandula suprarenalis dextra dengan ada glandula suprarenalis sinistra. Jadi letaknya itu di bagian atas dari ginjal. Yang kanan itu bentuk piramid, yang kiri itu dia berbentuk bulan sabit. Nah, ini terdiri dari dua lapisan. Jadi ada lapisan korteks dengan lapisan medula. Jadi glandula adrenal atau glandula suprarenalis itu terdiri dari dua lapisan. Lapisan korteks dengan medula. Jadi korteks ini lapisan di sisi luar, sisi dalam medula. Nah, lapisan korteks ini nanti akan menghasilkan hormon glukokortikoid, hormon mineralokortikoid, kemudian hormon gonadokortikoid. Sedangkan bagian medulanya ini menghasilkan hormon katekolamin yang terdiri dari epinefrin atau biasa juga disebut adrenalin. Jadi epinefrin itu sama saja dengan adrenalin. Kemudian yang kedua yang termasuk hormon katekolamin yaitu norepinefrin atau disebut juga noradrenalin. Jadi ini gambaran dari glandula suprarenal
renalis atau glandula adrenal. Jadi kalau yang kanan dia berbentuk piramid, berbentuk segitiga. Kemudian kalau yang kiri dia berbentuk seperti bulan sabit. Jadi letaknya di atas dari ginjal. Jadi ada dekstra dan sinistra. Vaskularisasi dari arteri perinika inferior, dari arteri adrenalis medialis, ini cabang aorta, kemudian dari arteri renalis. Perserapan saraf simpatikus yang berasal dari nervus thoracus, splanchnicus major, dan ganglion celiacus. Jadi ini untuk vaskularisasinya ini. Jadi ini ada arteri perinika inferior ini. Nanti yang di bawah ini arteri suprarenalis media. Nanti yang paling bawah ini arteri suprarenalis inferior. Jadi dari ketiga arteri ini, itu yang akan memberi vaskularisasi untuk glandula suprarenalis. Sekarang kita berpindah ke glandula yang terakhir, yaitu gonad atau glandula seks atau glandula reproduksi. Jadi terdiri dari ovarium kalau pada wanita, sedangkan testis pada pria. Yang pertama, ovarium adalah organ yang menghasilkan ovum atau sel telur. Pada saat pubertas juga menghasilkan hormon estrogen dan progesteron. Jadi ovarium itu menghasilkan hormon estrogen dan progesteron yang mempengaruhi pertumbuhan genitalia eksternal wanita dan siklus menstruasi atau siklus haid. Jadi siklus haid atau menstruasi itu dipengaruhi oleh hormon estrogen dan progesteron. Ovarium ada dua, kiri dan kanan, terletak pada dinding lateral kapum pelvis. Pada dewasa muda bentuk ovarium, ovoid pipi, dengan panjang sekitar 4 cm, lebar sekitar 2 cm, dan tebal sekitar 1 cm, serta beratnya sekitar 7 gram. Fiksasi ovarium pada mesovarium, ligamentum suspensorium ovari, kemudian ligamentum ovari proprium. Vaskularisasi ovarium dari cabang arteri ovarika, kemudian dari ramus ovaricus, arteri uterina. Aliran limfe ke lymphnodus lumbalis. Kemudian inervasi dari plexus nervosus ovaricus. Ini gambaran dari ovarium. Ini kita lihat dari bagian posterior, dari bagian belakang. Jadi dia termasuk dalam genitalia interna feminina atau alat kelamin dalam pada wanita. Kemudian ini fiksasinya ini ligamentum ovari proprium. Kemudian yang ke atas ini ligamentum suspensorium ovari. Dan juga pada mesoovarium, ya. Dia terfiksasi juga di mesoovarium. Ya, ini sama juga gambarnya ini. Gambaran dari ovarium. Jadi di ovarium di sinilah tempat dihasilkannya hormon estrogen dengan progesteron. Berikutnya testis. Ini pada pria. Jadi ada dua, kiri dan kanan, terletak dalam skrotum. Bentuknya ovoid, beratnya 10-14 gram.
Panjangnya sekitar 4 cm, diameter anteroposterior sekitar 3 cm, dan tebal dari medial ke lateral sekitar 2,5 cm. Testis merupakan organ atau kelenjar eksokrin, karena pada pria dewasa menghasilkan spermatozoa atau sel kelamin pria. Testis juga merupakan kelenjar endokrin, karena menghasilkan hormon testosteron untuk pertumbuhan genitalia eksterna pada pria. Ya, jadi testis itu menghasilkan hormon testosteron. Ya, ini gambaran dari testis. Jadi testis itu dia dibungkus oleh musculus cremaster. Jadi ini ada musculus cremaster yang membungkus testis. Nah, testis ini terletak di dalam skrotum. Jadi kantong yang membungkus testis itu disebut sebagai skrotum. Ini gambaran dari testis ini. Jadi testis itu dia menghasilkan hormon testosteron dan juga menghasilkan spermatozoa. Jadi dia menghasilkan spermatozoa, ini ada saluran keluar dari sperma ini. Nanti di sistem reproduksi ini yang kalian akan mempelajari untuk saluran keluar dari spermatozoa yang dihasilkan di testis. Ini ada tugas untuk kalian belajar mandiri, ya. Jadi tidak perlu kalian kumpulkan. Jadi ini untuk kalian belajar. Jadi silakan kalian kerjakan supaya kalian bisa memahami